Pemirsa, sidang perdana kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pada Selasa lalu ini digelar. Dalam eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, Nadiem menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Selasa 6 Januari 2026 lalu, menggelar sidang perdana dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2022. Agenda sidang pembacaan dakwaan dengan terdakwa Nadiem Makarim. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 2,18 triliun rupiah. Perbuatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyatsyah, Sriwayuningsih, dan Juri Stan sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1.567.888.662.716 rupiah,74 sen. Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek Republik Indonesia. Dalam sidang di hari yang sama, Nadiem langsung mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Nadiem meyakini perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek tahun 2019-2022 yang tengah menjeratnya merupakan tindakan kriminalisasi atas kebijakan yang sudah diputuskan selama 5 tahun menjadi menteri. Kasus pidana, melainkan narasi gesekan antara kelompok baru yang inginkan perubahan dan kelompok pemain lama yang ingin mempertahankan status quo. Inilah mengapa isi dakwaan tidak bertumpu pada fakta dan bukti pidana, melainkan narasi saksi-saksi yang dirancang agar persepsi bahwa tim saya memaksa, mendorong suatu keputusan atas perintah saya. Jangan sampai persidangan ini menjadi perdebatan subjektif dan ketidaksukaan terhadap kepribadian seseorang yang berpotensi menjadi pengalihan dari isu utama yang dipertanyakan masyarakat. Apa tindakan pidana? Nadiem juga menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo dalam eksepsinya. Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Saya diberikan amanah untuk membangun platform teknologi, untuk membantu kepala sekolah, membantu guru dan murid mengenal dunia baru pembelajaran di era teknologi. Karena sosok saya, anak-anak muda dari sektor teknologi mau bergabung, mau mengabdi kepada negara untuk membangun teknologi pendidikan. Sementara itu, dalam sidang lanjutan kasus ini, pada Kamis 8 Januari 2026 lalu, kuasa hukum Nadiem Makarim mempertanyakan alat bukti yang menetapkan kerugian negara dari kasus pengadaan Chromebook. Menurut kuasa hukum Nadiem, pihaknya maupun terdakwa belum pernah menerima alat bukti yang dimaksud. Sampai dengan saat ini, kami penasihat hukum dan terdakwa belum menerima alat bukti mengenai penetapan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai perhitungan dan penetapan kerugian negara. Untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis di dalam menyusun putusan selah. Ada lagi? Cukup? Itu saja? Cukup, Yang Mulia. Cukup ya. Baik, untuk hal tersebut majelis hakim juga belum menerima. Selain Nadiem Makarim, dalam sidang kasus korupsi digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019-2022, jaksa juga menyeret 3 terdakwa lain, yakni Ibrahim Arif, ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020-2021, sekaligus kuasa pengguna anggaran, serta Sriwayuningsih,
Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020-2021 yang juga menjabat sebagai KPA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.